Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengembangan penilaian autentik. Perkenalkan, saya Vivin Nurubaiti, NIM T 2019-4012. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar penilaian, prinsip-prinsip penilaian, dan pertimbangan merancang penilaian. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar penilaian yang meliputi pengertian dari penilaian sendiri, yaitu proses pengumpulan berbagai macam data yang untuk mengetahui perkembangan proses belajar siswa dan juga agar guru dapat mengetahui perkembangan dan keberhasilan siswa dalam proses pembelajarannya. Biasanya penilaian ini terdapat pada raport kelas, raport sekolah, dan juga penilaian lainnya. Adapun standar penilaian pendidikan yaitu terdapat pada Permendikbud nomor 23 tahun 2013, yaitu mengacu pada kriteria yang mengenai dalam penilaian mekanisme, prosedur, dan juga instrumen penilaian hasil belajar siswa. Adapun fungsi dari penilaian yaitu sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional, yang kedua yaitu sebagai umpan balik antara guru dengan peserta didik dalam perbaikan proses belajar mengajar, yang ketiga yaitu sebagai dasar dalam menyusun laporan hasil kemajuan siswa dalam belajar kepada orang tuanya. Adapun tujuan dari penilaian yaitu terdapat pada Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1994, yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, yang kedua untuk menilai hasil kerja siswa, yang ketiga yaitu untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri di tengah masyarakat, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui mutu pendidikan di sekolah. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip penilaian. Adapun prinsip-prinsip penilaian yang pertama yaitu valid. Valid merupakan menilai apa yang harus dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai kompetensi, sehingga menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar siswa. Contoh dari valid ini dalam mata pelajaran Penjaskes, guru menilai aktivitas belajar siswa mengenai badminton, maka tes penilaian ini dilakukan dengan tes praktek. Jika penilaian ini menggunakan tes tertulis, maka belum bisa dikatakan valid. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip objektif. Penilaian bersifat objektif, maka tidak memandang atau tidak melihat atau tidak membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip adil, maka peserta didik berhak memperoleh nilai secara adil. Guru tidak boleh memandang fisik atau tidak boleh memandang agama, suku, ras, budaya, dan juga ekonomi, status sosial, gender, dan lain sebagainya. Tetapi guru harus menilai sesuai kenyataan hasil belajar siswa yang dimiliki kemampuannya itu sendiri. Yang keempat yaitu terbuka, maka penilaian harus bersifat terbuka dan pihak yang terkait harus mengetahui bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut, dari apa saja aspek yang dinilai, terus bagaimana pengambilan keputusan serta pengelolaan penilaian. Yang kelima yaitu bermakna, maka penilaian ini harus memiliki arti atau makna dan juga manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain, terutama oleh pendidik, peserta didik, orang tua, dan juga masyarakat. Yang keenam yaitu mendidik. Dalam penilaian hasil belajar harus dapat mendorong atau membina peserta didik maupun pendidik itu sendiri, dan juga untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Dalam penilaian menyeluruh ini harus mencakup semua aspek kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai macam aktivitas hasil belajar siswa. Seperti penilaian ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang kedelapan adalah berkesinambungan. Dalam
Penilaian ini harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran perkembangan hasil belajar peserta didik. Prinsip yang terakhir yaitu akuntabel. Dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasil dari penilaian itu sendiri. Materi yang ketiga yaitu pertimbangan merancang penilaian. 1. Memahami penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu. Yang kedua, merancang penilaian bersamaan dengan penyusunan silabus dan RPP. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian. Yang keempat, melakukan berbagai strategi dalam program pembelajaran. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang keenam, mengembangkan dan menyediakan catatan dalam pengamatan belajar siswa. Yang ketujuh, menggunakan berbagai cara dan alat penilaian bervariasi. Yang kedelapan, penilaian kelas dapat dilakukan berbagai cara dalam penilaian uji kerja, penilaian tertulis, penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian diri, dan lain-lain. Dan yang kesembilan yaitu mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara efektif. Itu tadi materi pertama yaitu tentang konsep dasar penilaian, yang kedua prinsip-prinsip penilaian, dan juga yang terakhir pertimbangan merancang penilaian. Berikut materi selanjutnya akan diteruskan dengan pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Lailatul Istiqomah NIM T 2019-4027 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vivin, yaitu yang keempat, teknik penilaian. Teknik penilaian secara keseluruhan, teknik penilaian dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu 1. Teknik tes dan 2. Teknik non-tes. Teknik tes maksudnya di sini adalah penilaian yang dilakukan dengan mempergunakan tes atau yang telah ditentukan terlebih dahulu atau metode tes. Teknik pada umumnya dipergunakan dalam rangka pengukuran atau penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai murid, meliputi kesanggupan mental, keterampilan, koordinasi motorik, dan bakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik ini tidak menggunakan tes. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh diantaranya, yaitu angket. Angket yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau kepada seorang secara tertulis. Hasilnya dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap kegiatan belajar dan pendidikan murid. Yang kedua, wawancara atau interview, yaitu dengan cara melakukan dialog berhadapan muka langsung. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sikap dan kepribadian murid yang menyangkut kegiatan belajar dan pendidikan yang digunakan sebagai bahan penilaian. Yang ketiga, observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung kegiatan ucapan dan tingkah laku orang yang sedang dipelajari. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui sikap dan kepribadian seseorang yang menyangkut kegiatan belajar serta pendidikannya. Yang keempat yaitu kuesioner dan inventory, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari sejumlah besar orang tentang sikap dan kepribadian menyangkut masalah kegiatan belajar atau kegiatan pendidikan lainnya. Yang kelima yaitu penilaian autentik. Kunandar mengungkapkan bahwa penilaian otentik merupakan kegiatan menilai siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai secara nyata, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntunan kompetensi yang ada. Pada penilaian autentik, siswa diminta untuk menerapkan konsep atau teori dalam keadaan sebenarnya sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik siswa sesuai dengan jenjangnya. Contohnya,
Untuk PAUD, TK, dan SD, lebih porsinya pada soft skill. Misalnya, kemampuan yang perlu dilatih dan diukur antara lain mengamati, motivasi berprestasi, kemauan, kerja keras, disiplin, berkomunikasi, tata krama, dan lain-lain. Daripada penilaian hard skill, pengukuran penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Adapun ciri-ciri penilaian autentik adalah A. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja atau performance serta karya yang dihasilkan. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam penilaian, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan atau kompetensi proses peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik menggunakan berbagai teknik sesuai tuntunan kompetensi serta menggunakan berbagai sumber maupun data yang bisa digunakan sebagai sumber penilaian. Yang keempat yaitu tes. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif yang tidak mengandalkan tes semata. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Yang keenam, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasaannya atau kuantitasnya. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi, harus mengukur ke dalam terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Yang keenam, instrumen penilaian. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan antara lain yaitu A. Substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai. B. Konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan C. Penguasaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.